Kami bersyukur Tuhan buat berkat dan kasih karunia Tuhan, di mana Tuhan pada pagi hari ini kami masih dapat menerima berkat Tuhan, dan kami Tuhan sebentar akan melaksanakan ibadah sekolah minggu. Biarlah Tuhan ibadah kami persembahkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita angkat lagu pujian kita, anak sekolah minggu dengar bersama. Yesus mengirim kehendakmu. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur Bapa kami ucapkan atas berkat dan kasih karunia Tuhan yang senantiasa menyertai kami dan melindungi kami mulai dari malam hingga pada pagi hari ini. Kami masih dapat beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Sebentar Bapa, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi bekal di dalam hidup kami. Berkati hati dan pikiran kami dalam menyambut firman Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, untuk menyambut firman Tuhan, ambil terlebih dahulu Alkitabnya. Ya, firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dikandung adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf
seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah, adik-adik, kakak akan memutarkan satu cerita video tentang kelahiran Yesus Kristus. Silahkan ditonton ya adik-adik. Ada seorang wanita yang bernama Maria. Ia adalah ibu Yesus dan ia adalah tunangan dari seorang tukang kayu, yaitu Yusuf. Ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Maria sudah ada dede di perutnya, tetapi Maria dan Yusuf belum menikah. Yusuf sangat ketakutan. Yusuf bimbang karena Yusuf ini adalah orang yang tulus hati. Dia tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, sehingga Yusuf mau menceraikan Maria secara diam-diam. Yusuf ingin meninggalkan Maria, tapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksudnya itu, datanglah malaikat Tuhan kepadanya dalam mimpinya. Katanya kepada Yusuf, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang ada di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan kepada para nabi jauh sebelum Yesus lahir. "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita." Sesudah bangun dari mimpinya itu, Yusuf pun berbuat seperti apa yang diperintahkan oleh malaikat Tuhan kepadanya. Ia pun mengambil Maria menjadi istrinya, tetapi ia tidak bersetubuh dengan Maria sampai anak itu datang, dan Yusuf pun menamakan anak itu Yesus. Nah adik-adik, bagaimana videonya? Menarik kan? Jadi adik-adik, ada 3 inti dari cerita tentang kelahiran Yesus Kristus. Yang pertama, untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Nah, kita semua ini adalah manusia berdosa. Tidak ada satupun manusia yang tidak berdosa. Karena kita semua adalah manusia yang berdosa, sehingga Allah mengutus Yesus agar menyelamatkan kita sebagai umat Allah dari segala dosa yang telah kita perbuat. Yang kedua, untuk menggenapi janji Allah yang telah dibuat jauh sebelum Yesus datang ke dunia. Di mana sebelum Yesus datang ke dunia, Allah telah membuat janji kepada para nabi untuk mendatangkan atau menghadirkan Yesus di tengah-tengah manusia. Nah, janji itu pun digenapi oleh Allah dengan kedatangan Yesus melalui ibunya tadi, si Maria, dan ayahnya Yusuf. Nah, yang ketiga adik-adik, Yesus datang sebagai apa tadi? Sebagai Immanuel. Sebagai apa adik-adik? Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita.
Adik-adik tahu, mau dimanapun kita berada, mau apapun keadaan kehidupan kita, Allah akan selalu menyertai kita. Baik adik-adik, demikianlah firman Tuhan. Semoga firman Tuhan ini dapat kita jalankan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk menutup firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk firman yang telah Tuhan berikan. Ya Bapa, biarlah Tuhan firman ini menjadi kekuatan serta jalan kehidupan kami yang untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Tuhan Yesus, kami akan siap menyambut kelahiran-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati dan mempersiapkan hati kami dalam menyambut dan mengimani bahwa Yesus Kristus itu telah lahir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk menutup ibadah kita angkat satu lagu pujian Tuhan tidak berkesudahan. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, kita sama-sama mengucapkan Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.